Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Drop to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tubuh dari tiga sesepuh dari lembah Mulan itu ditangguhkan di langit. Doki megah memenuhi daerah itu dan bahkan udara bergetar sedikit. Hahaha, Kepala Xiao, hari ini kami akan memberitahumu bahwa kamu hanyalah lelucon. Kami mungkin masih takut jika itu adalah sekte awan berkabut di masa lalu. Namun aliansi Yan baru saja didirikan dan tidak memiliki kualifikasi ini. Niat haus darah melintas di mata tetua berkepala singa itu saat dia tertawa terbahak-bahak kepada Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia mengamati tetua itu. Aku Xiaoyan, mampu menghancurkan sekte awan berkabut yang kalian semua takuti itu. Secara alami aku juga bisa menghancurkanmu. Api langit tiga perubahan misterius, teriak Xiaoyan. Segel tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah dan seruan rendah ini terdengar. Api inti teratai gelap dengan cepat bergerak di sepanjang pembuluh darahnya dan beredar dengan cara misterius. Kekuatan sejati Xiaoyan saat ini sudah meningkat di sekitar bintang 1 Dou Huang. Namun, dengan mengandalkan mantra api misterius dan tubuhnya yang berkali-kali lebih kuat dari Dou Huang biasa, kekuatan tempurnya sedemikian rupa sehingga bahkan ahli bintang 3 atau 4 Dou Huang tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, ia bisa meningkatkan kekuatannya melalui perubahan tiga api langit misterius. Dia juga bisa bertarung bahkan ketika dia menghadapi bintang 7 atau 8 Dou Huang. Tentu saja jika dia ingin bersaing dengan seorang elit Douzong, itu akan tetap kurang bahkan jika dia memasukkan semua ini. Namun Xiaoyan memiliki kartu truf yang memiliki kualifikasi untuk melukai atau bahkan membunuh seorang elit Douzong. Tiga sesepuh dari lembah Mulan itu awalnya terkejut ketika mereka merasakan aura Xiaoyan yang tiba-tiba melambung. Namun mereka segera menggelengkan kepala mereka dengan jijik. Jika ini adalah kartu truf kamu, kami bertiga harus memberitahumu sebagai kepala aliansi Yan akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak orang dari Kekaisaran Jama hari ini. Tetua berkepala harimau tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan mengabaikan tawa dingin pihak lain dan mengepalkan tinjunya. Penguasa Xuan Berat muncul. Sebuah cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kaki Xiaoyan saat penguasa itu berhenti tiba-tiba. Segera sedikit gemuruh terdengar. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang secara eksplosif bergegas maju ke arah tiga tetua itu. Tiga sesepuh dari lembah Mulan itu agak terkejut ketika mereka melihat kecepatan Xiaoyan ini. Mereka dengan cepat tertawa dingin. Tetua berkepala harimau melangkah maju dan muncul di tempat tertentu yang kebetulan disegel serangan Xiaoyan. Sebuah cahaya berdarah melintas di mata tetua yang haus darah yang berkepala harimau yang sedang menonton Xiaoyan. Dia mengepalkan tinjunya dan cahaya berdarah menggumpal dan diayunkan ke arah Xiaoyan berada. Pukulan ini tidak ganas, tapi kekuatannya sangat berat. Bahkan ruang di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda terdistorsi di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah ketika dia menghadapi serangan pembukaan ini dari tetua lembah Mulan berkepala harimau itu. Deoki di tubuhnya mulai membawa suara karena mulai menyebar sampai nadinya. Tangannya dengan erat mencengkram gagang penguasa dan api hijau giok yang padat dengan cepat melonjak keluar. Itu benar-benar menutupi penguasa berat itu. Kedua tangannya segera memegang penguasa dan menghantam dengan kejam ke arah tinju yang berwarna darah itu dari tetua berkepala harimau. Boom! Kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah. Kekuatan bergelombang yang ditularkan dari penguasa berat mengguncang tangan Xiaoyan sampai sedikit mati rasa. Kekuatan tetua berkepala harimau ini sedikit melebihi harapannya, namun tampaknya pihak lain sudah sangat kelelahan.
Tetua berkepala harimau itu menstabilkan tubuhnya setelah kakinya mundur beberapa langkah. Matanya gelap dan serius ketika dia melihat kemerahan ramping yang muncul karena rasa sakit membakar panas tinjunya. Api surgawi? Kamu benar-benar memiliki api surgawi. Dengan pengalamannya, dia secara alami mengerti api yang mampu membakar energi merah darah semacam ini. Sampai tidak ada yang tersisa, pasti bukan api biasa. Satu-satunya hal yang bisa melakukan ini di benua Doki kemungkinan adalah hanya api surgawi yang paling menakutkan. Dua ekspresi tetua lainnya tenggelam ketika mereka melihat tetua berkepala harimau yang menderita kerugian. Mereka memang meremehkan orang ini. Jangan bermain-main, ayo serang bersama dan bunuh dia. Tetua berkepala singa itu menatap Xiaoyan dengan mata haus darah. Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dengan serentak, mereka menyerang bersama. Dalam beberapa nafas mereka telah mendekati Xiaoyan. Xiaoyan merajut alisnya. Dia jelas bisa merasakan semua sisi sudah dikunci oleh ketiga orang ini. Dalam formasi ini, dia tidak memiliki solusi lain selain menghadapi serangan pihak lain secara langsung. Lembah Mulan ini memang memiliki keterampilan. Aku pikir kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah daripada sekte awan berkabut. Kejutan melintas di hati Xiaoyan. Penguasa yang berat itu di tangannya dengan kasar memukul balik tanpa ragu-ragu. Bung! Tubuh melintas dan muncul saat penguasa berat itu jatuh. Itu adalah tetua berkepala beruang. Pada saat ini, kedua tangannya telah berubah menjadi sepasang cakar beruang besar setelah dibungkus oleh energi berwarna darah. Dia benar-benar mengulurkan tangan dan dengan paksa memegang penggaris yang berat itu dengan mengulurkan kaki beruang itu. Tangan Xiaoyan ditarik ke belakang, tetapi penguasa berat itu tidak bergerak. Ekspresinya sedikit tenggelam saat pikirannya bergerak. Api hijau giok padat dengan cepat melonjak keluar. Di bawah panggangan api teratai hijau giok ini, cakar beruang berwarna darah yang sangat besar segera memancarkan gelombang asap putih. Namun, tetua itu menolak untuk melepaskan tangannya. Raungan marah gemuruh bumi tiba-tiba terdengar dan urat-urat hijau di tangannya berdenyut. Kekuatan yang menakutkan segera meletus dan itu merebut penguasa Xuan berat. Mata Xiaoyan bahkan tidak terangkat ketika penguasa Xuan berat itu dengan paksa direnggut. Cahaya perak di bawah kakinya melintas dan tubuhnya bergegas keluar. Banyak bayangan samar-samar terlihat muncul. Jarak ini ditutupi oleh kecepatan Xiaoyan dalam beberapa kedipan. Tinjunya tiba-tiba menegang dan dia segera menyerang dengan kejam ke dada tetua yang berkepala beruang itu. Ledakan Oktana. Bung! Bahkan tetua berkepala beruang itu tidak bisa menghindar dari jarak yang begitu dekat. Oleh karena itu ia hanya bisa dengan tegas menerima pukulan ini dari Xiaoyan. Xiaoyan memaksa orang berkepala beruang itu kembali dengan satu serangan. Alisnya merajut sedikit. Mengingat persepsi spiritualnya yang luar biasa, ia menemukan aura tetua yang berkepala dingin ini telah secara drastis melemah. Angin yang menekan sekali lagi muncul dan menyerang dari belakangnya. Sementara keraguan muncul di dalam hati Xiaoyan. Orang yang telah melepaskan serangan ini sebenarnya setelah mencapai kelas Douzong. Reaksi Xiaoyan cepat. Sementara pikiran itu melintas di dalam hatinya, dia menjerit rendah dan nyala hijau giok dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Itu langsung diaglomerasi menjadi armor api hijau di tubuhnya. Angin kencang itu segera datang setelah armor api terbentuk. Segera menghantam lapisan tebal armor api, meletus menjadi kekuatan kuat yang menyebabkan udara sedikit terguncang. Sebuah dengusan terengah-engah dipancarkan dari tenggorokannya setelah menerima pukulan berat semacam ini. Cahaya perak berkilat di bawah kakinya saat tubuhnya berkelit seperti ikan berenang. Tetua berkepala singa itu tertawa dingin ketika melihat tinjunya menyerang Xiaoyan. Namun dia tidak mengejar dan malah mundur satu langkah. Mata Xiaoyan sedikit menyusut ketika dia melihat orang lain mundur selangkah. Dia menemukan aura itu milik tetua berkepala singa yang tiba-tiba jatuh dari kelas Douzong ke kelas Douhuang ketika dia melangkah mundur. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat armor apinya. Di dadanya banyak garis retak muncul. Cahaya dari api tersebar.
saat dia menggosoknya dengan tangannya. Armor api sekali lagi pulih. Setelah ia menyelesaikan tindakan ini, aura Douzong lainnya datang dari punggungnya seperti yang diduganya. Seharusnya itu adalah tetua berkepala harimau yang belum menyerang. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di dalam hatinya saat Xiaoyan tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya dibungkus oleh api hijau giok saat itu dengan keras menghantam tetua berkepala harimau itu. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan dengusan teredam ketika keduanya melakukan kontak. Langkahnya dengan cepat mundur, dia memang tidak bisa mendapatkan keuntungan atas dalam tabrakan dengan seorang elit Douzong. Kaki Xiaoyan menginjak tanah, dia menstabilkan tubuhnya dan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia melihat ketiga tetua itu yang auranya melemah kembali ke tingkat Dou Huang. Sudut mulutnya perlahan-lahan terangkat menjadi senyum dingin. Jadi seperti ini. Hati semua orang di benteng diperketat ketika mereka melihat Xiaoyan yang sempat mengalami kerugian. Di sisi lain, pertarungan Medusa dengan Yan Luotian telah memasuki tahap panas. Jika Xiaoyan tidak dapat memblokir tiga sesepuh dari lembah Mulan itu saat ini, kemungkinan efeknya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Tenang, seharusnya tidak ada masalah. Orang itu masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Hai Bodong mengerutkan kening penuh perhatian saat dia tertawa dengan mencoba menghibur dirinya sendiri. Jia Xingtian dan yang lainnya mengangguk sedikit ketika mereka mendengar ini. Mereka sangat jelas tahu tentang taktik Xiaoyan. Kekuatan lotus api yang tidak biasa yang menyebabkan bahkan Yunsan akan diledakkan sampai titik di mana ia kehilangan kekuatan tempurnya. Jika Xiaoyan menciptakan benda ini, sepertinya seorang elit Douzong akan mengalami kerugian besar ketika dia menghadapinya. Yumei di samping menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar mereka berbicara. Dia tidak mengerti Xiaoyan, oleh karena itu dia tidak jelas tahu apa jenis taktik yang dimiliki oleh Xiaoyan. Tatapan semua orang kembali ke pertarungan Xiaoyan. Sayap di punggung Xiaoyan mengepak dan tubuhnya tergantung di langit. Sebuah cahaya dengan cepat melintas di mata hitam gelapnya. Setelah beberapa pengamatan yang dia buat sebelumnya, dia telah menemukan sepertinya hanya 1 dari 3 dari mereka yang bisa menyerang pada satu waktu. Aura orang ini juga akan dinaikkan ke titik di mana ia bisa bertarung dengan Douzong pada saat itu. Dengan kata lain, itu berarti keahlian 3 binatang buas yang mereka bertiga latih menggabungkan kekuatan mereka bertiga bersama-sama untuk mencapai kelas Douzong. Kekuatan Douzong jenis ini hanya bisa digunakan oleh 1 orang di antara mereka bertiga, sementara 1 orang menggunakan kekuatan gabungan itu dan kekuatan dari 2 lainnya pasti akan menurun. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Jika ini benar-benar terjadi, metode Ki mereka ini mungkin memanfaatkan situasi orang yang diserang menghindar dari serangan salah satu dari mereka yang di kelas Douzong, dan 2 orang tersisa lainnya mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menyerang menyelinap. Tubuh Xiaoyan berhenti sebentar, namun 3 sesepuh Mulan tidak memberinya banyak waktu untuk mengatur nafasnya. Tetua berkepala harimau itu sekali lagi bergerak dan tiba-tiba bergegas keluar. Gemuruh harimau rendah dipancarkan dari mulutnya, dan cahaya berwarna darah tumbuh bahkan lebih padat. Dia mengepalkan tinju darahnya. Setelah itu dia melemparkannya ke arah Xiaoyan. Pergi dan mati. Dia muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap, dan cakar harimaunya yang tajam muncul sangat aneh. Tangannya gemetar dan cakar harimau itu menyambar ke tenggorokan Xiaoyan dengan cara yang kejam. Dari momentumnya, mungkin Xiaoyan akan mati di tempat jika ia ditangkap olehnya meskipun memiliki perlindungan dari inti api teratai gelap itu. Ciu. Tatapan kaget di benteng akhirnya menghela nafas lega setelah melihat ini. Hah? Bayangan? Tetua berkepala harimau itu mengeluarkan seruan setelah cakar harimaunya melewati sosok itu. Dia segera tertawa dingin ketika kakinya tiba-tiba dan dengan kasar menendang ke arah bagian tertentu dari udara tanpa membalikkan tubuhnya. Boom! Kaki itu memiliki kekuatan yang kuat karena ia diayunkan ke bagian tertentu di udara. Sosok hitam segera melintas dan terbang kembali setelah ditendang oleh kekuatan yang kuat ini. Tetua yang berkepala harimau memutar kepalanya. Tatapannya dipenuhi dengan haus darah saat dia melihat Xiaoyan yang terbang kembali dan terkejut. Dia bisa dengan jelas melihat
senyum dingin di wajah pria muda ini. Mata tetua yang berkepala harimau itu bergerak setelah jantungnya sesaat terkejut. Dia menyadari arah di mana Xiaoyan beralih ke arah di mana tetua berkepala singa berada. "Ledakan Oktana!" teriak Xiaoyan. Suara seruan yang rendah terdengar saat kepala Xiaoyan pecah ke arah area jantung pria berkepala singa itu dengan cara yang seperti kilat. Namun ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah ketika dia baru saja hendak menyerang. Dia menemukan aura kelas elit Douzong tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh tetua yang berkepala singa itu. Boom! Serangan itu menabrak dada tetua berkepala singa itu, dan pandangan tetua yang berkepala singa gelap dan dingin saat dia melihat Xiaoyan di depan. Dia tersenyum dengan cara yang seram karena ia segera memberi tamparan tiba-tiba terhadap perut kecil Xiaoyan. Kekuatan yang menakutkan melonjak ke segala arah. Sebuah kekuatan yang menakutkan melonjak dari tangan Xiaoyan itu menyebabkan lengan bajunya hancur total. Tubuhnya juga sekali lagi terbang dengan cara seperti kilat, seolah-olah itu mengalami pukulan berat. Ketika Xiaoyan menderita luka serius dan dipaksa kembali sekali lagi, suasana hati semua orang di benteng juga tegang sekali lagi. Sebaliknya masa hitam yang mengepung pasukan dari aliansian memancarkan keceriaan yang memekakan telinga. Xiaoyan mengempakkan sayap apinya di belakang dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Tatapan serius muncul di matanya dan keajaiban keahlian 3 binatang buas ini tampaknya agak melebihi harapannya. "Hahaha, sepertinya kamu telah melihat sesuatu," ucap tetua berkepala harimau. Dia secara alami dapat merasakan Xiaoyan telah jelas meminjam kekuatannya untuk mendekati salah satu dari dua lainnya. Dari kelihatannya Xiaoyan mungkin tahu keahlian mereka hanya bisa digunakan oleh satu orang untuk memiliki kekuatan Douzong. Keahlian 3 binatang buas adalah salah satu metode Qi yang paling mendalam di lembah Mulan kami. Bagaimana mungkin hal itu layak dipuji jika hal ini begitu mudah diatasi? Meskipun metode Qi ini hanya dapat memungkinkan satu orang untuk memiliki kekuatan Douzong, 3 esensi kami telah sepenuhnya bergabung bersama. Hanya dengan pikiran, kekuatan kelas Douzong dapat ditransfer ke tubuh orang lain dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatanmu jauh dari kemampuan itu untuk melampaui kecepatan di mana kekuatan ini ditransfer, ucap tetua berkepala singa itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ketiga orang ini sudah berlatih keahlian 3 binatang buas sampai kekuatan puncaknya. Mereka mampu mentransfer kekuatan di antara mereka sendiri sesuka hati. Namun, ketiga orang ini juga bukan orang lemah biasa. Meskipun Xiaoyan telah menggunakan gerakan 3000 petir, dia masih mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari perasaan mereka. "3 tetua Mulan, apa yang kamu lakukan? Sedikit Do Huang benar-benar menghabiskan begitu banyak waktumu." Raungan marah tiba-tiba terdengar di kejauhan itu, dan itu adalah Yan Luotian yang telah dirugikan oleh pertarungannya dengan Medusa. "Mengapa kamu mengeluh? Bocah kecil ini juga bukan ahli biasa Do Huang. Kemampuannya sangat kuat, bahkan masih bisa bertahan dengan pukulan kita," ucap tetua berkepala harimau. Namun wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Mata merah terang itu menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Dia mengajak 2 teman lainnya. "Cepat habiskan dia." Kedua sesepuh lainnya mengangguk. Energi merah darah menutupi tubuh mereka juga menjadi jauh lebih kuat. Xiaoyan menghela nafas panjang saat dia merasakan aura dari 3 orang itu. Dia segera menutup matanya perlahan. Cahaya berwarna perak yang sangat terang tiba-tiba meletus dari bawah kakinya. Cahaya ini dengan cepat menyebar dan melilit seluruh tubuhnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka saat cahaya menyebar. Namun mata hitam gelapnya tiba-tiba berubah menjadi warna perak yang tampak sangat aneh. "Gerakan 3000 petir," ucap Xiaoyan. Kedua mata Xiaoyan berubah saat tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Tubuhnya juga bergetar hebat. 2 cahaya berwarna perak yang benar-benar mirip dengan Xiaoyan mulai terpisah dari tubuhnya. Puncak tertinggi dari keahlian gerakan 3000 petir. Xiaoyan akhirnya melepaskan teknik kelincahan kelas D ini ke tingkat puncaknya setelah mencapai kelas Do Huang. Wajah ketiga sesepuh lembah Mulan akhirnya berubah luar biasa jelek saat mereka melihat 3 sosok dan tidak dapat membedakan antara tubuh yang palsu dan tubuh yang asli.
Adegan yang tiba-tiba terjadi di langit ini juga menarik perhatian dari sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Hai Bodong agak tertegun saat dia melihat cahaya berwarna perak yang tiba-tiba terpecah menjadi 3 sosok manusia. Dia berseru sesaat kemudian, "Mengapa kita belum pernah melihat keterampilan anak kecil ini sebelumnya?" ucap Hai Bodong. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Kelihatannya ini adalah kelincahan Dou skill yang sering dia gunakan. Namun tampaknya level yang bisa dia kendalikan telah meningkat. Sepertinya ini seharusnya karena dia sudah maju ke kelas Dou Huang, ucap Jia Xingtian. Ketiga sosok cahaya ini, dapatkah kamu mengidentifikasi yang mana tubuh yang sebenarnya? Mata Fama menetap tajam ke arah ketiga sosok cahaya berwarna perak itu di langit dan bertanya dengan senyum pahit. Dia tidak menemukan, meskipun telah melepaskan persepsi spiritualnya hingga batasnya. Dia masih tidak dapat mengidentifikasi mana dari ketiga tokoh cahaya tubuh asli Xiaoyan. Jia Xingtian dan Hai Bodong saling bertukar pandang ketika mereka mendengar ini sebelum mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Keterampilan kelincahan ini benar-benar agak tidak biasa. Bukankah itu setara dengan memiliki 2 avatar tambahan? Jika seseorang menggunakannya dengan cara ini, selama tubuh asli ini tetap tersembunyi di dalam mereka, jika seseorang harus bertarung dengan yang lain, seseorang pasti akan bisa melepaskan pukulan yang akan membuat pihak lain lengah. Fama, Jia Xingtian, dan Hai Tua menggelengkan kepala. Orang ini tampaknya memiliki kartu truf yang tidak pernah berakhir. 3 sesepuh Mulan di langit menyaksikan 3 sosok cahaya berwarna perak. Ekspresi mereka akhirnya berubah serius. Mereka tidak bisa melihat tubuh asli Xiaoyan. Mereka tahu bahwa kelemahan mereka adalah bertarung dengan banyak orang. Semua orang, berhati-hati. Manuver kekuatan kamu sendiri jika kamu menemukan tubuh yang sebenarnya. Tetua yang berkepala harimau itu menggertakkan giginya dan berteriak dengan keras pada momen penting ini. 2 sesepuh Mulan lainnya juga mengangguk. Dan setelah itu, 3 sosok cahaya itu tiba-tiba bergerak sementara mata 3 orang tetua itu samar-samar berkedip. Cahaya perak yang kuat tidak hanya menyebabkan pandangan mereka menjadi agak terhalangi, tetapi juga menyebabkan hati mereka tenggelam. Mereka menemukan 3 sosok cahaya itu memberi gelombang kekuatan yang agak menekan. Sosok cahaya berwarna perak semakin mendekat, tetapi sosok tetua yang berkepala harimau tidak bergerak. Matanya menatap tajam pada sosok cahaya itu. Matanya sedikit menyusut pada saat tertentu. Mungkin itu karena matanya sangat terfokus. Tetapi dia tiba-tiba menemukan sosok cahaya ini tiba-tiba berfluktuasi. Lapisan cahaya perak terang itu melemah sedikit. Saat itu melemah, matanya secara tidak sengaja melihat wajah dingin dan buritan yang tersembunyi di dalam cahaya perak. Pikiran ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu dia melihat senyum padat dan dingin yang diangkat sedikit di wajah itu. Itu benar-benar dia. Pikiran tetua berkepala harimau itu tiba-tiba berteriak keras ketika dia melihat wajah seperti manusia. Dia berhenti ragu-ragu di dalam hatinya ketika segel tangannya bergerak. Kekuatan Dou Song yang tersisa di antara mereka bertiga bergabung ke tubuhnya dengan cara seperti kilat. Keluar dan matilah! Tatapan buas melonjak di wajah tetua yang berkepala harimau saat dia merasakan energi di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melonjak. Tinju ganas tetua itu akhirnya dengan keras menghantam sosok cahaya berwarna perak di depan. Bung! Namun setelah tinju itu menabrak cahaya perak, wajah tetua berkepala harimau itu tiba-tiba berubah luar biasa jelek. Hati-hati, ini palsu. Dia buru-buru mengeluarkan kekuatan Dou Song di dalam tubuhnya saat seketika seruan tajam itu terdengar. Ekspresi 2 sesepuh lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar jeritan tajam. Tetua berkepala beruang adalah yang pertama bereaksi. Dia menyerap kekuatan Dou Song ke tubuhnya. Saat seketika sosok perak itu akan mendekati tubuhnya. Saudara ketiga, berhati-hati, ini juga palsu. Tubuh aslinya ada di sampingmu. Wajah tetua terakhir yang berkepala singa telah berubah luar biasa buruk ketika raungan itu dipancarkan. Ini karena sosok cahaya berwarna perak itu sudah dalam jarak dekat dan tidak memungkinkan dia untuk bereaksi. Pada saat dia merasakan kekuatan Dou Song memasuki tubuhnya, sosok terang itu dengan keras menabrak tubuhnya di depan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatannya. Bung! Sebuah ledakan seperti guntur bergemuruh di langit.
dengan cara yang memekakan telinga. Sesosok manusia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah segar dengan cara liar saat gelombang api menyapu langit. Setelah itu sosok itu segera menjadi seperti sosok burung dengan sayap patah saat jatuh ke tanah. Setelah itu, semua orang bisa melihat seorang pria muda berjubah hitam yang terengah-engah di langit. Armor api di dadanya telah benar-benar pecah. Jejak telapak tangan harimau berwarna merah terang muncul di dadanya. Selain itu, seutas jejak darah keluar dari sudut mulutnya. Siapa yang akan membayangkan Xiaoyan akan benar-benar mengambil resiko menerima pukulan itu? Rencana seperti itu memang dalam. Dengan mampu memikirkan metode seperti itu untuk menghadapi musuh dalam waktu yang singkat, harus dikatakan benar-benar menakutkan. Dibandingkan dengan penampilan tertegun dari orang yang tersisa, hati kedua sesepuh Mulan benar-benar dingin. Mereka jelas mengerti, mereka masih memiliki kepercayaan diri bahkan ketika Xiaoyan telah terbelah menjadi 3 dan menuju mereka. Dengan kecepatan di mana kekuatan Douzong dipindahkan, mereka masih bisa mentransfernya ke dua lainnya saat Xiaoyan telah muncul. Dengan kata lain, mereka masih memiliki kesempatan lain, bahkan jika salah satu dari mereka melakukan kesalahan. Dengan perhitungan ini, mereka memiliki 2 dari 3 peluang untuk menangkap Xiaoyan. Sebaliknya, Xiaoyan hanya memiliki 1 dari 3 peluang untuk benar-benar melepaskan serangannya. Namun tidak ada yang menduga dia akan benar-benar menerima pukulan dan menggunakan keterampilan kelincahan misteriusnya untuk menipu tetua berkepala harimau. Setelah itu dia melepaskan serangan yang benar-benar fatal ketika kekuatan Douzong terserap oleh 2 lainnya. Meskipun dia telah membayar harga yang terluka kali ini, dia mampu secara serius melukai tetua berkepala harimau. Selanjutnya, kedua tetua Mulan yang telah kehilangan keahlian 3 binatang buas telah kembali ke ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Meskipun mungkin ada 2 dari mereka yang tersisa, tingkat ancaman mereka telah sangat menurun dari bagaimana Xiaoyan melihatnya. Jika seseorang menjelaskannya secara detail, pemenang pertempuran ini sudah diputuskan. Hai Bodong dan semua orang di benteng tertegun selama beberapa saat sebelum mereka menghela nafas lega. Anak kecil ini, dia terlalu sembrono. Hai Bodong menelan seteguk air liur dan berbicara dengan rasa takut masih berlama-lama di dalam hatinya. Kapan dia tidak melampaui harapan orang lain ketika dia muncul? Anak-anak muda sekarang memang memiliki sikap berjuang. Jika itu aku pasti akan melakukan hal yang sama, ucap Jia Xingtian. Xiaoding yang duduk di kursi roda menghela nafas lega saat ini. Pertarungan hari ini akhirnya diselesaikan, ucap Xiaoding. Hai Bodong dan beberapa lainnya menganggukkan kepala mereka setelah mendengar ini. Dengan kekuatan Xiaoyan, pasti akan jauh lebih santai baginya untuk berurusan dengan 2 sesepuh di puncak kelas Do Huang dibandingkan dengan Douzong. Selain itu, hal yang paling penting adalah dia tidak hanya menunda 3 tetua Mulan, tetapi dia juga telah melumpuhkan salah satu dari mereka. Dalam hal ini, tidak akan ada lagi orang yang ikut campur di medan pertempuran lainnya antara Medusa dan Yan Luotian. Mengingat kekuatan Medusa, mengalahkan Yan Luotian hanyalah masalah waktu. Tangan halus Yue menutupi bibir merahnya. Orang ini, tidak heran Yang Mulia akan sangat mempercayainya. Dia benar-benar memiliki kemampuan. Yue bergumam pelan. Medan pertempuran tempat Medusa dan Yan Luotian berada di jeda saat tetua berkepala harimau jatuh dari langit setelah terluka parah. Kalian 3 tetua dari lembah Mulan sebenarnya telah berubah menjadi seperti ini hanya oleh seorang ahli Do Huang. Bukankah kamu memberitahuku kamu akan menghabisinya dalam 10 pertukaran, ucap Yan Luotian. Medusa juga tidak menyangka seseorang yang dia bisa dengan bunuh di masa lalu dengan hanya mengangkat tangannya sekarang sudah bisa bersaing dengan seorang elit Douzong. Di masa depan pasti dia akan melampaui Medusa. Pada saat itu, sesuai dengan aturan tidak resmi yang telah melampaui Medusa selama beberapa generasi, suami dari Ratu Medusa harus memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat darinya. Kemerahan samar muncul di wajah dingin Medusa yang dingin dan acuh tak acuh ketika dia memikirkan hal ini. Penampilannya seketika menyebabkan Yan Luotian yang marah di sisi berlawanan menelan ludah sepenuh air liur. Wanita ini, dia bisa dikatakan sebagai iblis yang menyihir untuk seorang pria. Jika kekuatan pihak lain tidak sekuat itu, dia pasti akan dengan paksa menculiknya terlepas dari apa yang terjadi.
Tidak lama setelah itu Medusa menatap tajam pada Yan Luotian. Yan Luotian segera merasa agak tidak nyaman saat dilihat oleh tatapan seperti ular beracun itu. Dia baru saja akan bergerak ketika cahaya dingin menerpa secara eksplosif. Dia berniat untuk melepas kedua matanya. "Tinggalkan sepasang mata anjing kamu di sini," ucap Medusa kepada Yan Luotian. Yan Luotian sedikit marah ketika dia merasakan serangan kejam dari Medusa. Hati wanita ini memang bukan hanya kejam. Sepertinya dia tidak akan berani tidur di ranjang yang sama dengan ular betina yang cantik ini yang membawa racun bahkan jika dia benar-benar berhasil mendapatkannya. Selama waktu itu Medusa dan Yan Luotian jatuh ke pertempuran sengit lainnya, tetua berkepala harimau yang jatuh ke tanah diterima oleh beberapa sinar cahaya terbang di antara tentara di luar benteng. Setelah itu mereka buru-buru mundur ke pasukan besar. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh. Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya sebelum akhirnya berhenti di kedua tetua Mulan itu di sisi berlawanan. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Setelah mereka kehilangan kolaborasi formasi keahlian 3 binatang buas, jelas mereka mulai mengalami penurunan besar. Dalam waktu singkat, 2 kepala binatang di tubuh sesepuh itu yang diaglomerasi dari energi berwarna darah telah menjadi jauh lebih ilusi. Meskipun itu, mereka tetap melihat Xiaoyan dengan tatapan yang ganas. Semua cemoohan mereka tadi, mereka terima sekarang. "Kalian berdua, aku ingin tahu apakah keterampilan 3 binatang buas ini masih efektif setelah kamu kehilangan 1 orang, ucap Xiaoyan. "Seorang bocah yang hanya tahu beberapa metode yang tidak kuno, kamu hanya memiliki keberuntungan sementara. Apa yang harus dibanggakan? Telapak tangan itu sebelumnya tidak bagus kan?" Tetua berkepala beruang itu mengatupkan giginya saat dia berbicara. "Ini masih baik-baik saja. Aku bisa bertahan sampai aku menghabiskan kalian berdua," jawab Xiaoyan. "Anak kecil yang sombong. Meskipun kita kehilangan 1 orang, kita berdua sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Setelah kamu ditangkap, kami akan dengan kejam mengubah semua tulang dalam tubuhmu menjadi bubuk dan melihat apakah kamu masih bisa berlari begitu cepat." Suara tetua yang berkepala singa itu dipenuhi dengan keganasan. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata ganas ini. Mereka hanyalah 2 orang di puncak kelas Do Huang yang cukup kuat. Meskipun mereka sedikit bermasalah dari sudut pandangnya, mereka berdua tidak bisa dikatakan sulit untuk dihadapi. Kedua sesepuh dari lembah Mulan itu buru-buru menjadi fokus ketika mereka melihat Xiaoyan menggunakan segel tangannya. Setelah menderita kerugian besar seperti itu sebelumnya, mereka benar-benar akan dianggap bodoh jika mereka meremehkan Xiaoyan lagi. Xiaoyan menyaksikan aksi kedua pria tua itu dengan senyum dingin. Pergantian segel tangannya menjadi semakin cepat. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih akan bisa menyebabkan 2 orang ini menderita jika dia melepaskan Open Mountain Skill dengan seluruh kekuatannya. Syak! Teriakan elang tajam tiba-tiba bergema di atas langit, tepat ketika segel tangan Xiaoyan akan tiba-tiba meletus. Akhirnya itu bergema di daerah ini dengan cara yang kuat. Wajah semua orang yang hadir selain Xiaoyan berubah sedikit setelah mendengar teriakan elang ini. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di benteng juga berubah luar biasa jelek. Ada sosok yang baru muncul di medan pertempuran itu. Apakah dia tidak sembuh? Mengapa dia muncul lagi? Siapakah orang itu? Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita berikutnya.